Halo, ketemu lagi di video mengenai perancangan basis data. Jadi di video ini kita akan belajar untuk menyusun, merancang, memanfaatkan model entity relationship diagram dengan mengacu kepada sebuah kasus, ya, memahami proses bisnis dan persyaratan atau requirement yang memang dibutuhkan eh, untuk menyajikan informasi yang diperlukan oleh organisasi atau tempat di mana basis data tersebut akan digunakan. Sebetulnya ada juga video di YouTube channel ini yang membahas mengenai perancangan menggunakan model ERD, tapi saya harap dengan di contoh yang lain dari video kali ini, mahasiswa yang tertarik untuk mempelajari perancangan basis data akan melihat lebih banyak contoh dan lebih mudah untuk memahami. Baik, jadi eh, proses desain database atau perancangan ERD, Entity Relationship Diagram, adalah proses berulang yang berbeda dengan proses linear atau berurutan. Artinya, kalau kita melihat ada proses A, B, C, D misalkan, setelah A lalu ke B, B ke C, C ke D dan seterusnya, itu mungkin ada kemungkinan setelah C itu balik lagi ke A. Ya, setelah B balik lagi ke A. Mungkin juga di akhir setelah dilakukan evaluasi di tahap akhir, kita kembali lagi ke tahap analisis yang mengacu kepada eh, database life cycle atau siklus hidup basis data. Nah, bagaimana kita bisa membuat IR yang baik ya? Jadi Anda sebagai mahasiswa, calon database designer itu memerlukan kemampuan untuk abstraksi dari sebuah masalah, dari sebuah proses bisnis, dari sebuah sistem. Abstraksi bisa melihat mana objek yang penting, mana item data yang memang dibutuhkan, bagaimana relasi antar satu objek dengan objek yang lain. Itu memerlukan analisis dan tentu juga pemahaman terhadap sistem di mana data tersebut dikelola. Ya, jadi tidak semuanya akan dipelajari di kuliah basis data. Beberapa itu akan dipelajari di kuliah sistem informasi dan rekayasa perangkat lunak. Nah, ini adalah eh, tahapan yang umum dalam membangun ERD ya. Jadi yang pertama adalah membuat narasi rinci deskripsi operasi organisasi. Narasinya apa? Ya, soal ceritanya apa? Bisa disebut juga kebutuhan informasi, aturan ya atau prosedur yang digunakan termasuk juga proses bisnis. Bagaimana aturannya dosen mengajar mahasiswa di kampus? Bagaimana aturannya dokter memeriksa pasien di rumah sakit, di poliklinik? Bagaimana aturannya customer service melayani customer di sebuah bank? Itu hal-hal yang harus Anda analisis ya dari sisi objek yang terlibat, lalu juga eh, atribut dari data yang digunakan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi aturan berdasarkan deskripsi dari operasi. Contoh paling sederhana adalah bagaimana kita misalkan menentukan primary key. Apakah itu sudah dideskripsikan dengan jelas oleh organisasi? Mahasiswa masuk teknik informatika UNPAS. Jika diterima, sudah menyelesaikan administrasi, itu akan menerima NRP. Mahasiswa yang tidak diterima, tidak lulus ujian masuk, tidak akan mendapat NRP. NRP menjadi identifikasi dari mahasiswa, sehingga NRP diangkat menjadi primary key. Lalu identifikasi entitas utama dari relasi dan dari aturan, kita bisa lihat ini mengacu juga ke nomor 1 ya. Bagaimana Anda menganalisis apa bagian-bagian yang merupakan produk dari abstraksi Anda. Dari lingkup yang besar misalkan, dari kegiatan
perkuliahan itu bisa melihat ada relasi antara dosen dengan mata kuliah. Itu menjadi satu bagian. Ada relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, mahasiswa dengan jadwal, jadwal dengan ruang, dan seterusnya. Nah, dari ini setelah Anda menjalani nomor 1, 2, dan 3, baru bisa melakukan pengembangan awal ERD. Sulit rasanya Anda bisa mengembangkan ERD tanpa bisa lengkap menyebutkan, mendeskripsikan ya, objek yang terlibat, relasi di dalamnya, lalu juga atribut dari setiap entitas tersebut, termasuk kardinalitas. Tadi misalkan kita sudah mengidentifikasi aturan, akan lebih mudah ke bagian yang kelima, yaitu mengidentifikasi atribut yang diperlukan dan primary key yang cocok untuk menggambarkan entitas tersebut. Nah, buat artinya lalu dievaluasi, mungkin juga perlu direvisi. Apakah ada entitas yang kurang, apakah ada kardinalitas yang tidak tepat, apakah ada atribut yang kurang, atau mungkin atributnya bisa didekomposisi menjadi 2 atau mungkin lebih atribut. Nah, dalam proses desain perancang database, ya, database designer, tidak tergantung hanya pada wawancara untuk membantu menentukan entitas, atribut, dan relasi wawancara kepada orang yang membutuhkan dan mengelola data dalam sebuah organisasi. Sejumlah informasi dapat dikumpulkan dengan memeriksa pelaksanaan bisnis, ya, business operation atau proses bisnis, dari laporan-laporan, dari spreadsheet, dari formulir, dokumen yang digunakan dalam operasi sehari-hari sebuah organisasi. Contoh paling sederhana, jika dalam pertemuan tatap muka, misalkan ya, mahasiswa masuk ke kelas, lalu dosen masuk ke kelas, membawa absen, mahasiswa tanda tangan absen tersebut, lalu dosen juga tanda tangan, menuliskan materi kuliah yang akan diajarkan. Nah, itu termasuknya adalah formulir, dokumen, atau bahkan mungkin report. Item data yang ada di report itu harus bisa diidentifikasi untuk misalkan dijadikan menjadi atribut dalam ERD. Baik, dari tadi saya contohnya perkuliahan ya, jadi kita studi kasusnya juga yang tidak jauh-jauh dari kuliah. Ya, jadi di lingkungan kita saja, di Prodi Teknik Informatika Universitas Pasundan, seorang dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Ini narasinya ya. Anda harus bisa menganalisis, bisa mengidentifikasi. Dosen mengajar sesuai bidang keilmuannya, jadi dihubungkan dengan gelar akademik ya, karena dosen itu wajib S2. S2 itu keilmuannya lebih khusus lagi ya, bukan hanya informatika tapi ada yang ke rekayasa perangkat lunak misalkan, ada yang ke sistem informasi dan seterusnya. Dosen tidak bisa mengajar kelas paralel ya, jadi tidak boleh mengajar kelas yang berbeda dalam waktu yang sama, hanya bisa mengajar kuliah non paralel dan kuliah yang berbeda dalam satu semester. Artinya dalam satu semester dosen boleh mengajar lebih dari satu mata kuliah. Oke. Setiap kuliah diikuti oleh banyak mahasiswa ya, aktif yang terdaftar dan memiliki NRP. Ya, mahasiswa aktif pasti terdaftar dalam absen. Ya, kalau kita misalkan kuliahnya menggunakan e-learning, pasti terdaftar dalam sistem e-learning tersebut. Sebuah kuliah dapat memiliki lebih dari satu jadwal kuliah, ya, terutama jika misalkan kuliahnya itu lebih dari satu kelas. Baik, nah dari studi kasus dalam pembangunan IR itu harus dapat diidentifikasi persyaratan dari informasi yang akan dikelola. Ya, akan sulit jika Anda hanya bisa mengacu kepada proses bisnis tanpa bisa mengidentifikasi requirement yang memang dibutuhkan oleh pengguna sistem basis data. Misalkan ya, requirement-nya ini ada 3. Yang pertama adalah dapat mengelola data dosen yang mengajar kuliah tertentu, dapat mencari, menampilkan, dan memperbarui update
atau update mahasiswa yang mengambil kuliah dengan jadwal tertentu dan menampilkan mahasiswa yang diajar oleh dosen dengan kuliah tertentu. Ada 3 requirement-nya, artinya requirement ini menjadi tujuan dari pembangunan basis data ya, dan menjadi alat untuk nanti melakukan evaluasi. Ya, jadi model yang Anda bangun nanti akan dievaluasi apakah nanti mudah untuk memenuhi requirement. Ingat ya, basis data itu bagaimana ya mengelola data dengan efektif dan efisien ya. Baik. Jadi dari narasi Anda bisa membagi-bagi, menganalisis menjadi part ya atau bagian-bagian yang lebih mudah untuk bisa menentukan mana yang menjadi atribut, mana yang menjadi entitas ya, relasi dan kardinalitas. Misalkan ya, dari yang bagian pertama di Proditif Universitas Pasundan, seorang dosen dapat mengajar lebih dari satu kuliah yang non-paralel dan berbeda, dan dosen mengajar sesuai dengan bidang keilmuannya, ya, mengacunya kepada gelar akademik. Sehingga di sini bisa diidentifikasi, ya, bahwa atributnya itu ternyata ada 2 yang penting. Yang pertama adalah dosen, yang kedua adalah kuliah. Betul, ternyata di sini ada kebutuhan data mengenai gelar akademik. Tapi gelar akademiknya di sini ya kita sederhanakan saja, ini menjadi sebuah atribut. Nah, Anda bisa lihat ini salah satu cara untuk menulis. Ini adalah entitas, ya, ini adalah primary key yang ditebalkan, dan sisanya adalah non key. Lalu juga Anda menentukan relasinya termasuk kardinalitas. Cek lagi. Betul tidak misalkan penamaan entitas itu sesuai dengan dunia nyata? Di kampus pengajar disebut dosen. Di entitas ya disebut dosen juga. Ya, jangan sampai disebut sebagai guru misalkan, itu tidak tepat. Baik. Anda silahkan lagi di sini memeriksa ya kelengkapan dari atribut dan memastikan bahwa atribut tersebut adalah tidak perlu didekomposisi ya. Bukan kompleks atribut, bukan derived atribut misalkan, memastikan bahwa memang hanya atribut tersebut yang dibutuhkan. Jangan lupa ya menentukan primary key satu untuk setiap entitas. Ini untuk relasi, silahkan bisa menggunakan kode R1 atau bisa menggunakan frase yang tepat. Misalkan dosen mengajar kuliah dan kuliah diajar oleh dosen. Nah, satu bagian dari IRD lengkapnya sudah kita buat. Kita lihat bagian kedua untuk memenuhi proses bisnis setiap kuliah diikuti oleh banyak mahasiswa yang terdaftar dan memiliki NRP. Sama juga ya, Anda identifikasi. Ini ada entitasnya, relasi, kardinalitas. Lalu Anda pastikan atributnya ini sudah lengkap. Dimana misalkan di mahasiswa primary key-nya itu adalah NRP, dan di kuliah primary key-nya itu adalah kode MK. Oke, jika misalkan ada kebutuhan untuk lebih spesifik di misalkan nama mahasiswa, ya ternyata di teknik informatika nama mahasiswa itu dibagi 2 menjadi nama depan dan nama belakang, maka silahkan untuk atribut nama MHS, ya nama mahasiswa, ini bisa didekomposisi menjadi 2 atribut. Nah, sekarang kita lihat ke bagian yang ketiga, yaitu sebuah kuliah dapat memiliki lebih dari satu jadwal kuliah. Ada jadwal, ada kuliah. Sama, ya. Anda tentukan nama entitasnya, Anda tentukan atribut, ya. Pastikan
sudah dicek primary key-nya, lalu kardinalitas serta relasinya atau relationship. Nah, kita sudah punya 3 bagian, sudah 3 part dari IRD lengkap, tinggal Anda disatukan. Ya. Ini mungkin bukan satu-satunya cara untuk menyatukan. Mungkin ada cara lain. Tidak jadi masalah, karena kita nanti akan menguji apakah itu memenuhi requirement atau tidak. Nah, setelah Anda melihat model yang sudah dibuat, ya, IR di sini, periksa lagi. Contoh, misalkan, apakah kardinalitas sudah dideskripsikan? Apakah penamaan entitas sudah sesuai dengan dunia nyata? Apakah mungkin terdapat atribut dalam relasi? Hal-hal seperti itu di-review ulang. Termasuk juga salah satunya adalah pastikan bahwa setiap atribut itu penamaannya adalah unik. Jangan sampai misalkan dosen ada nama, kuliah ada nama, mahasiswa ada nama, ya, semuanya atributnya nama. Jadi pada saat nanti akan kita melakukan pemetaan ke logical dan physical, itu kesulitan, ya, karena ternyata atributnya sama meskipun misalkan entitasnya itu berbeda. Sebaiknya unik, akan mempermudah nanti dalam pembangunan aplikasi basis datanya. Oke, jadi kita sudah melihat IRD lengkap dari proses bisnis perkuliahan di program studi Teknik Informatika Unpas. Nah, langkah selanjutnya adalah evaluasi, ya. Jadi evaluasi ini bertujuan untuk memeriksa segmen, ya, bagian yang tadi kita buat, apakah sudah sesuai dengan dunia nyata. Paling sederhana misalkan adalah penamaan. Sesuai dengan dunia nyata tidak, sesuai dengan tempat organisasi di mana data tersebut akan digunakan atau tidak. Apakah pencarian dan manipulasi informasi mendukung persyaratan requirement? Kita akan cek nanti sesuai tidak, mudah tidak untuk memenuhi requirement yang tadi ada 3, ya, dideskripsikan. Lalu evaluasi kelengkapan data, apakah atribut sudah atomik atau mungkin ada yang perlu didekomposisi lagi, ada mungkin multi value, mungkin komposit dan lain-lain. Baik, kita mulai. Ya, jadi kita lihat requirement pertama, mudah tidak untuk memenuhi requirement pertama. Requirement pertama adalah dapat mengelola data dosen yang mengajar kuliah tertentu. Perhatikan bahwa entitas dosen itu berelasi langsung dengan entitas kuliah. Ini menjadi requirement pertama, persyaratan pertama dari pembangunan model database ini, sehingga semakin dekat relasinya, data akan semakin mudah dan cepat untuk dicari, ya. Dalam beberapa buku ini juga disebut sebagai domain, ya. Domain dari apa? Domain dari requirement. Jadi kita bisa berasumsi juga bahwa requirement yang pertama itu adalah requirement yang paling penting, sehingga harus relasi antar entitasnya itu harus relasi langsung, tidak boleh melalui relasi lain. Contoh misalkan, jika dosen yang dibutuhkan itu hanya dosen dan kuliah untuk requirement pertama, tetapi untuk ke dosen dan langsung ke kuliah ini harus misalkan melewati jadwal. Nah, itu bisa disebut sebagai tidak efisien. Ya, jadi artinya sebelum data di sini misalkan RR1-nya itu adalah dosen ke jadwal, baru ke kuliah. Ya, nah, ini tolong diperhatikan bahwa itu kurang efisien untuk requirement yang memang dijadikan sebagai requirement pertama atau sangat penting. Requirement kedua berarti tingkat kepentingannya ada di bawah
requirement pertama ya, dapat mencari, menampilkan dan memperbarui atau update mahasiswa yang mengambil kuliah dengan jadwal tertentu. Tetapi di sini masih termasuk mudah untuk di dicari. Kenapa? Karena ketiga entitas ini memang dibutuhkan oleh requirement atau persyaratan yang kedua. Pertama ya, mencari, menampilkan, memperbarui mahasiswa mengambil kuliah dengan jadwal tertentu. Jadi tiga-tiganya memang dibutuhkan. Jangan sampai misalkan ada relasi antar tiga entitas seperti ini, tapi salah satu dari entitasnya itu ternyata tidak dibutuhkan datanya. Ya hati-hati, nanti pada saat physical database itu tetap harus dibaca. Dan itu akan sangat mengurangi efisiensi dari basis data. Oke, kita sudah ketemu dengan domain requirement yang kedua. Ingat tadi ada 3 requirement-nya. Ini adalah domain untuk requirement yang ketiga, menampilkan mahasiswa yang diajar oleh dosen dengan kuliah tertentu. Nah, kita bisa melihat ada mahasiswa, ada dosen, ada kuliah ya. Jadi tiga dari entitas ini memang dibutuhkan. Saran saya adalah dalam memenuhi requirement itu diusahakan tidak lebih dari derajat relasinya ya, relationship degree-nya itu tidak lebih dari 3. Artinya apa? Menghubungkan dengan 3 entitas. Lebih dari 3 itu nanti akan sangat berpengaruh kepada efisiensi dalam pencarian data. Kenapa? Karena semakin banyak entitas yang harus dibaca, semakin banyak atribut atau nanti field yang harus dikelola oleh DBMS. Ini akan sangat memakan waktu. Jadi nanti informasi yang dicari itu akan lama untuk bisa dihasilkan atau ditampilkan kepada pengguna. Nah, ini cara untuk mengevaluasi, untuk menguji model ya. Termasuk bukan tidak mungkin bahwa pada saat Anda menguji model, ini ternyata ada entitas yang terlewat, misalkan entitas yang belum dideskripsikan, ya tidak apa-apa ya, tinggal diperbaiki saja. Lalu kita mulai dari awal lagi, evaluasi lagi ya. Misalkan ternyata entitas jadwal itu berelasi dengan entitas ruang ya. Kembali lagi ke narasinya, betul tidak ada entitas ruangan? Jika memang ada dan memang dibutuhkan data serta pengelolaan informasinya, ya dimasukkan, termasuk identifikasi menjadi segmen baru, relasi baru, termasuk juga atribut dari entitas yang baru tersebut. Oke, satu lagi yang harus diperhatikan adalah bisa dilihat di sini di entitas kuliah ya. Entitas kuliah ini berelasi dengan 3 entitas, yaitu jadwal, dosen, dan mahasiswa. Sebaiknya maksimal dalam relasi dari sebuah entitas itu kurang atau sama dengan 3. Kalau sampai misalkan 4 ya, kalau misalkan di sini ada satu entitas lagi terhubung dengan kuliah, saya sarankan bisa dihindari ya. Jadi tidak usah terhubung langsung ke kuliah, tapi misalkan bisa terhubung dengan jadwal ya. Nanti pada saat mapping ke physical database, foreign key yang mungkin menumpuk misalkan di entitas kuliah ini bisa jadi masalah ya, akan menyulitkan untuk efisiensi dari pengaksesan atribut dan record dalam basis data. Oke, itu hal-hal yang harus Anda perhatikan, dan bukan tidak mungkin dalam evaluasi itu harus
diperbaiki. Baik, selanjutnya adalah pemetaan ya, pemetaan dari model itu IRD ke dalam logical database, di mana database logis adalah struktur data dan hubungan antara bagian yang berbeda dari informasi. Tidak ada informasi tentang bagaimana struktur dan hubungan diimplementasikan dalam DBMS. Kalau kita lihat gambarnya, ini benar-benar menunjukkan ya, logical database itu adalah yang pertama tentu saja relasi, ya, di mana entitas menjadi tabel, lalu kardinalitas, ya, penentuan primary key, dan di sini di logical database Anda sudah bisa melihat bagaimana si kardinalitas itu menerjemahkan relasi antar terutama kardinalitas yang satu ke banyak itu sebagai foreign key di tabel yang banyak. Ini contohnya ya. Contohnya adalah kuliah dengan jadwal. Satu kuliah, banyak jadwal. Primary key, kode MK di kuliah yang jadi primary key, itu menjadi foreign key, FK, di tabel jadwal. Ya, jadi itu perbedaannya antara model IRD dengan ke logical database. Salah satu fungsi logical database juga untuk memeriksa selain tadi ya kardinalitas juga kelengkapan dari atribut. Ya, ini bisa jadi problem untuk pencarian data jika atributnya tidak lengkap. Jadi sudah dievaluasi di model, diperiksa lagi di logical database. Nah, setelah logical database diterjemahkan, dilakukan pemetaan ke physical database. Di sini kita mulai model data fisik itu mengacu kepada tipe DBMS tertentu. Ingat ya, bahwa penamaan field dalam DBMS itu ada yang sama, ada yang berbeda. Misalkan di sini physical database-nya itu adalah tipe datanya aplikasi MySQL. MySQL, jadi physical database itu adalah desain database yang merupakan representasi dari desain data yang memperhitungkan fasilitas dan kendala dari sistem manajemen database DBMS yang digunakan. Bagaimana hasilnya? Ya, Anda bisa lihat ya. Jadi berbeda dengan logical database, selain ada kardinalitas, selain ada primary key, ada foreign key, ini sudah juga ditentukan tipe data dan panjang data. Misalkan di sini banyak ya, untuk dosen ini hampir semuanya tipe datanya itu adalah karakter ya, meskipun panjangnya berbeda-beda. Lalu misalkan SKS itu tipe datanya adalah integer, termasuk juga ditentukan apakah data tersebut harus diisi atau boleh kosong. Di sini ada tulisan NN, artinya adalah not null. Artinya Anda sudah menentukan aturan bahwa field tersebut harus terisi, tidak boleh kosong. Jika kosong, maka data tidak bisa di-save. Record tersebut semuanya tidak bisa di-save. Itu aturan untuk memastikan bahwa field tersebut harus ada isinya. Ya, kita lihat misalkan contoh bahwa di tabel dosen hanya gelar ya dengan tipe karakter panjang 20 yang boleh kosong. Ya, sisanya itu not null, harus ada isinya. Oke, jadi dari paparan video ini Anda bisa memahami kenapa kita harus memahami proses bisnis, kenapa kita harus mengetahui requirement, bagaimana kita menentukan bagian-bagian dulu ya dari IRD berdasarkan dari proses bisnis, lalu menyatukan bagian-bagian IRD tersebut dalam sebuah model yang lengkap, ya. Lalu dievaluasi dengan mengacu kepada requirement. Mungkin ada perubahan, ya, mungkin juga sudah memenuhi
syarat. Selanjutnya diterjemahkan kepada logical database. Salah satu tujuannya adalah memeriksa kelengkapan dari atribut, ya, lalu melihat juga kardinalitas dari relasi serta foreign key. Nah, pada saat persiapan untuk implementasi diterjemahkan, dilakukan pemetaan ke physical database. Tentu saja ini sudah harus memilih, ya, DBMS tertentu, ya. Contohnya tadi adalah MySQL. Anda bisa juga memilih tipe DBMS yang lain, ya, DB2, Oracle, ya, dan lain-lain. Oke. Saya harap dari video ini Anda bisa lebih memahami, ya, bagaimana merancang entity relationship diagram yang baik. Oke. Seperti biasa, materi bisa Anda lihat di blog. Oke, cukup ya untuk videonya. Silahkan Anda bisa latihan dengan kasus yang sederhana mungkin sampai dengan kompleks. Oke, terima kasih.